Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah. Gimana, Bu? Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Ayo, ketuanya mohon dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Dava. Semoga dengan diawali dengan berdoa, apa yang kita rencanakan hari ini memberikan kebaikan untuk kita, manfaat untuk kita, dan keberkahan untuk kita. Oke, anak ibu, tadi udah ibu share absen ya di Google Classroom. Udah dilihat? Udah, Bu. Iya, kita cek di sini ya, di ruang Zoom. Hadir semua kah? Yang di ruang Zoom ada teman kita yang belum masuk, belum bergabung? Sudah semua, Bu. Sudah semua. Sudah ya, semua, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik anak ibu. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional ya. Ibu share dulu. Oke, semuanya nanti ikut menyanyikan dengan penuh hikmat dan menjiwai ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pemuda belum. Udah mulai, Yung. Iya. Untuk negara masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi santunan terhadap dosa, menjadi Nusa sudi terus berjaga hati dan lurus pikiran ketika laku negeri. Gitu kali. Nice. Orang kenapa? Jadi dari situ kita bisa mengambil ya, hikmahnya, mengambil pelajarannya seperti apa selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa. Jadi setiap liriknya tuh mengandung makna ya, setiap liriknya mengandung makna. Dari makna tadi apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita pelajari untuk melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia ke depannya sehingga bangsa kita bisa setara posisinya atau kedudukannya dengan bangsa-bangsa yang lebih maju. Ya. Oke, anak ibu. Selanjutnya kita akan melihat tentang peraturan pembelajaran, ya. Sama seperti kenapa kita menerapkan peraturan pembelajaran, karena untuk mendisiplinkan kita. Oke, mohon disimak.
Oke. Itu tadi adalah peraturan pembelajaran kita hari ini. Jadi dari peraturan pembelajaran kita hari ini ada cara-cara yang harus kita patuhi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita, yaitu ada yang bisa membacakan? Ada yang bisa membacakan? Itu gambar tadi menerangkan tentang apa? Ayo, mana suaranya nih? Ayo. Tentang sumpah? Sumpah Pemuda, Bu. Sumpah Pemuda, yaitu makna dalam isi Sumpah Pemuda, nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda, manfaat persatuan dan kesatuan dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Iya, jadi apa maknanya, apa nilai-nilainya, dan apa sih manfaat dari persatuan dan kesatuan dari peristiwa yang pernah terjadi, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda. Nih, ayo Ibu minta tolong nih, siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang Nadia, bersedia? Bu. Nadia. Oke, silakan. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui video peserta didik dapat menemukan informasi peranan pemuda di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka yang terkait dengan bonus demografi masalah kontekstual dengan benar. 2. Melalui tanya jawab dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis terkait fakta data, pendidikan dan bonus demografi di lingkungan tempat tinggal mereka dengan benar. 3. Peserta didik mampu memecahkan masalah terkait peranan pemuda dalam usia produktif dalam memajukan daerah di sekitar tempat tinggalnya. Yang keempat, melalui diskusi peserta didik mampu menyimpulkan hasil diskusi. Yang kelima atau yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan data hasil temuannya terkait data bonus demografi hubungannya dengan memaknai nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dalam penerapannya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya dalam bentuk laporan fakta, data di lapangan, dan dikemas menjadi biografi salah satu pemuda yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah. Oke. Iya, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian menemukan informasi tentang peranan pemuda, kemudian mampu menganalisis terkait fakta data yang kalian dapat di lapangan, kemudian memecahkan masalahnya. Dari pemecahan masalahnya, kalian mampu menemukan solusinya. Kemudian dari solusi tadi, kalian mampu menyimpulkannya, dan setelah disimpulkan, kalian mampu menyajikan hasil temuan yang kalian dapat tadi dengan cara presentasi. Itu ya tujuan kita pembelajaran hari ini. Oke, tadi udah kita dengarkan lagu Bangun Pemuda-Pemudi. Itu adalah salah satu lagu nasional yang tetap harus kita lestarikan, kita budayakan sebagai khasanah dari budaya bangsa kita. Kenapa hari ini Ibu mendengarkan kalian judul lagu Bangun Pemuda-Pemudi, karena itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ya, materi kita hari ini tentang pemuda-pemudi juga. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sampai dengan tujuan pembelajaran ya. Ibu share dulu. Nih, sekarang kita masuk dalam manfaat pembelajaran. Jadi dari manfaat pembelajaran nih, ayo siapa lagi yang bisa membacakan manfaat pembelajaran kita hari ini? Nirma, Bu. Iya, boleh. Siapa? Nirma atau Dava? Nirma, Bu. Nirma, Bu. Dapat saja. Manfaat pembelajaran. 1. Agar kita tidak menyia-nyiakan semangat Sumpah Pemuda yang telah dilakukan oleh para pejuang pada masa sekarang. 2. Dapat menjadi pacuan ke depan bagaimana harus bersikap pada siapa saja. 3. Dapat merasakan perjuangan yang dirasakan pejuang
Berjuang pada apa ini, Kak? Pada Oke, ini dia manfaat pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa, jangan menyia-nyiakan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pemuda dulu. Lanjutkan perjuangan itu dengan semaksimal mungkin, dengan kualitas kemampuan yang kita punya, dengan mengembangkannya, menemukannya, menggalinya. Kemudian itu jadikan sebagai pacuan, bagaimana ke depannya kita bersikap kepada siapa saja. Yang ketiga, kita bisa merasakan perjuangan yang pernah dilakukan oleh pejuang-pejuang pada zaman dulu, bagaimana mereka memperjuangkannya. Kalau sekarang mungkin kita nggak berjuang seperti yang mereka lakukan dulu, gitu. Tapi bagaimana perjuangan mereka kita lanjutkan versi perjuangan kita sebagai generasi penerus bangsa, ya. Oke, ini peta konsep pembelajaran kita hari ini, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda, kemudian makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Jadi dari nilai Sumpah Pemuda dan makna Sumpah Pemuda tadi menjadi penguat jati diri bangsa kita. Itulah yang dikatakan dengan Sumpah Pemuda. Oke, Bu tanya dulu. Sebelum masuk ke dalam materi, sebaiknya kalian Ibu perkenalkan dengan yang namanya bonus demografi, karena ini nanti ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ya, bonus demografi hubungannya dengan materi kita hari ini, Sumpah Pemuda. Jadi tolong dicermati ya, diamati ya. Pernah gak sih pas kita lagi sayang-sayangnya, si dia malah minta putus hubungan. Makan jadi gak enak, tidur juga jadi gak nyenyak. Hidup terasa hampa, bagai smartphone tanpa kuota. Udah deh bro, move on. Penduduk di muka bumi ini kan banyak banget. Pas 1970 aja, penduduk bumi ada 3,5 miliar. 2017 lalu jadi 7,6 miliar, naik 2 kali lipat lebih bro. Harusnya sih makin banyak peluang buat dapetin pengganti si dia ya. Eits, jangan seneng dulu. Masalahnya sumber daya di bumi kita cuma segini-gini aja. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, hidup kita bisa penuh sama masalah. Rebutan air bersih, kurang makan, banyak pengangguran. Yang ada malah makin susah dapet jodoh yang diinginkan. Oke, ternyata masalah ini lebih gede daripada urusan cari jodoh. Kita harus berubah. Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, yang sering punya peran bikin perubahan adalah pemuda. Yang peran lawan penjajah, anak muda. Yang lahirin kebangkitan bangsa, anak muda. Yang ngedorong Soekarno-Hatta untuk bacain proklamasi, anak muda. Yang turun ke jalan pas reformasi, anak muda. Yang bikin banyak inovasi keren sampai hari ini, juga anak muda. Itulah kenapa anak muda sering disebut sebagai agen perubahan. 2034 nanti, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Ini kesempatan bagus buat bangsa kita mencapai kemajuan, karena jumlah anak mudanya bakalan banyak banget. Tapi kalau anak mudanya nggak produktif, nggak kreatif, malas-malesan, yang ada malah banyak pengangguran, nongkrong nggak jelas, ujung-ujungnya tawuran. Jangan sampai deh, mending lakukan sesuatu yuk. Pertama, kita mulai perubahan dengan mengenali diri sendiri. Mulai dari apa yang kita sukai, kita impikan, kita pengen tahu, dan bisa kita lakukan. Kedua, be kind. Gak perlu pakai cara heboh, cukup yang simpel-simpel aja. Ketiga, berhenti ngeluh dan cari solusi. Kalau susah cari kerja, kreatif dong, cari peluang buat bikin usaha sendiri. Yakin deh, rezeki mah kagak bakal kemana. Keempat, perluas jaringan. Sayang dong kalau smartphone cuma dipakai main PUBG atau YouTube, mending pakai buat cari teman baru, biar bisa kolaborasi dalam berkarya dan melakukan kebaikan. Ya, siapa tahu jodoh. 5. Jangan lupa share. Sebarin hal positif yang udah kita lakukan. Bukannya mau pamer, tapi siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain.
Banyak kan yang bisa kita lakukan buat bikin perubahan? Jangan takut, apalagi benar. Kalau kata Bapak bangsa kita, jika engkau malu dan takut berbuat suatu kebaikan, maka tak akan kau temui kemajuan satu langkah pun. Ayo, mulai dari sekarang. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini berguna banget buat kemajuan bangsa di masa depan. Oke, dari ilustrasi gambaran tentang bonus demografi, coba Ibu tanya dulu. Yang dikatakan pemuda itu siapa? Yang berusia produktif, Bu, yaitu Yang berusia 15 hingga 60 tahun. Ya, yang dikatakan pemuda adalah yang berusia produktif. Umur berapa tadi? 15 sampai 60, Bu. 64 tahun, iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda tuh? Gitu. Apa aja yang bisa dilakukan oleh pemuda? Ada 5, Bu, menurut saya. Iya, menurut Maulida ada 5. Ayo, apa aja tuh yang 5? Nirma, Bu. Oh, Nirma, mana nih? Maaf, suaranya hampir sama. Tingkatkan literasi, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. 3, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. 4, mendukung produk lokal Indonesia. 5, menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Iya, itu apa sih bisa dilakukan oleh pemuda menurut si Nirma? Setuju teman-teman yang lain? Pendapat dari Nirma? Setuju, Bu. Setuju, hampir sama ya pendapatnya ya. Oke, selanjutnya kita mengamati gambar. Kapan? Nah, ini ya menjadi permasalahan kita. Kapan Indonesia mengalami bonus demografi? Jadi mereka menjawab dari data BKKBN itu dimulai dari tahun 2020 sampai 2045. Jadi apa yang harus kita persiapkan gitu? Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut bonus demografi tadi? Sementara kita udah tahu tadi yang dikatakan bonus demografi adalah bonus di mana Indonesia menyongsong masa keemasan, masa puncak ya. Kenapa? Tidak bonus demografi ini hanya terjadi satu kali di setiap negara gitu ya. Jadi kita akan menuju arah ke sana. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Yang kita persiapkan yang pertama adalah 1, kualitas penduduk. Yang kedua, lapangan pekerjaan yang berkualitas. Kemudian ada tabungan keluarga. 4, program keluarga berencana. 5, perempuan masuk pasar kerja. Oke. Dari situ ada pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak, Enggak, Bu. lanjut. Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Oke, kenal kalian dengan orang ini? Kenal, Bu. Kenal, Bu. Nah, ayo, siapa dia? Bu. Kenal, Bu. Atlet bulu tangkis pemenang di Asian Games. Enggak, Piala Tokyo. Kenal, Bu. Piala Tokyo, Bu. Olimpiade. Olimpiade Tokyo. Olimpiade Tokyo. Di Tokyo, Bu. Oh, iya. Siapakah dia? Di Tokyo, Bu. Iya, Gracia Poli dan Aprilia Gracia Poli dan Gracia Poli dan Apriani Rahayu, Bu. iya, Priani Rahayu. Oke, dari sini dia memberikan pertanyaan. Nah, itu dia. Ayo, siapa yang mau menjawab? Pernahkah kalian bersumpah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ayo, sumpahnya seperti apa? Sumpah itu Jadi apa anak sih? baik. Bersumpah jadi anak baik. Ikrar, Bu. Ikrar. Ikrar atau janji. Ikrar itu sama Janji, Bu. janji atau Ikrar atau ikrar. berjanji. Sumpah. Janji dengan diri sendiri, janji dengan orang tua, janji dengan pacar mungkin, Janji dengan teman. janji dengan teman-teman, Janji dengan janji untuk Janji kumpul dengan- bareng ya kan. Ya, itu adalah berarti kalian udah mulai paham ya. Bersumpah atau berikrar atau berjanji itu seperti Paham, Bu. apa. Iya.
Nih, ini kalian apa tadi? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi kita, yaitu penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Sumpah Pemuda, ayo ada yang bisa baca kan? Ada 7 poin. Saya, Bu. Iya. Dedi, Bu. Dedi, Herman, yang mana? Silakan. Dedi, silakan. Nilai-nilai Sumpah Pemuda. 1. Cinta bangsa dan tanah air. 2. Persatuan. 3. Menerima dan menghargai perbedaan. 4. Sikap rela berkorban. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa. 6. Nilai semangat persaudaraan. 7. Semangat gotong royong. Jadi dari nilai-nilai Sumpah Pemuda nih, dari yang kalian lihat dan kalian baca tadi, ada pertanyaan kah tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda? Ya ada ya? Jelas semua ya? Kita masuk. Apa sih tujuan dari Sumpah Pemuda? Yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dari seluruh rakyat Nusantara untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, mengukuhkan dan mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita pertebal, ya. Yang kita pertebal apa? Rasa persatuannya dan kesatuannya. Kita adalah satu, yaitu Indonesia. Yang ketiga, tujuannya adalah memperluas usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan kita. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk bersatu. Yang terakhir adalah melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Tuh tujuannya. Maknanya, ayo, siapa yang membacakan lagi? Saya, Bu. Oke, silahkan. Yang belum berbicara ya. Yang belum berbicara. Oktaviani, Bu. Oktaviani, iya. Oh, Oktaviani 1. Martino. Menyatu. Siapa? Oktaviani? Ya, Bu. Oke, silahkan. 1. Makna Sumpah Pemuda. 1. Menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. 2. Mendorong semangat juang generasi muda. 3. Menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. 4. Ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. 5. Memaknai rasa cinta kepada tanah air. 6. Ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa. Iya, itu adalah makna dari Sumpah Pemuda. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Enggak. Oke, kita lanjut. Ini sama seperti tadi ya. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Seperti apa sih? Dengan adanya keikutsertaan, ya. Jadi adanya peran kita, ada andil kita. Andil siapa? Kita sebagai pemuda tadi, ya. Di dalam kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menjadi lebih kuat, ya. Kalau sendiri kita nggak akan pernah kuat, terutama dalam sisi persatuan. Semenjak dicetuskannya Ikrar Sumpah Pemuda kedua, rakyat Indonesia menjadi sadar apa sih pentingnya dari persatuan dan kesatuan. Dengan bersatunya masyarakat Indonesia, kita akan lebih mudah untuk mencapai namanya kemerdekaan. Ayo, Ibu tampilkan lagi. Kenal kalian dengan orang ini? Ini dia. Yang perempuan siapa? Yang perempuan adalah Dwita. Dwita ini siapa? Dia adalah pengibar bendera pusaka tahun 2021 di Jakarta. Orang mana dia? Dia orang Rokan Hulu. Ya, dia adalah orang Rokan Hulu. Sekarang dia masih sekolah di mana? Di SMA 1 Ponto Darussalam di kelas 11 MIPA 1. Tinggalnya di mana? Di Kota Lama. Ya, dia adalah salah satu perwakilan dari daerah kita. Bangga nggak kita punya perwakilan sebagai pengibar bendera Sang-Saka Merah Putih di Jakarta sana yang dihadiri oleh orang-orang besar. Bangga ya? Iya. Bangga, Bu. Dari apa yang udah dia lakukan, peran sebagai pemuda, itu Ibu harapkan juga kepada kalian seperti itu. Berilah yang terbaik kepada bangsa kita. Ya, berikan apa yang kita miliki, gali yang belum kalian
manfaatkan ya sebagai generasi penerus bangsa seperti apa yang dilakukan oleh Suduwita. Yang laki-laki tahu dia adalah Hervi Sendika. Dia juga pengibar Sangsaka Merah Putih di Jakarta. Di arah mana? Dia adalah orang Inhil atau Indragiri Hilir. Sama, dia sekarang masih kelas 11 ya di Tembilahan sana. Ini dia. Ini adalah gambaran seperti apa kita sebagai pemuda bangsa yang nantinya kalian akan menjadi pengganti dari kami sebagai orang yang tetap harus mempertahankan, melestarikan, dan memperjuangkan supaya apa? Supaya negara kita ini tetap ada. Ya. Oke, untuk selanjutnya Anak Ibu, ada pertanyaan enggak? Kalau enggak, kita lanjut. Kita hari ini sesuai dengan janji ya, mempresentasikan hasil proyek. Kemarin udah Ibu minggu kemarin udah kita koordinasikan proyek yang akan kita presentasikan hari ini. Ya, mencari data fakta di lapangan terkait data bonus demografi dari latar belakang pendidikannya, peran pemuda, ya, peran pemuda yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, yang kreatif memberikan kontribusi termasuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan daerah Kabun. Nih, kemarin udah dibaca ya. Kemudian sebelum kalian memfinalkan diskusi bersama teman kalian, Ibu beri waktu nanti. Terlebih dahulu kita kuis ya. Kuis, semangat semua untuk kuisnya. Semangat, Bu. Oke, semangat. Oke, adakah yang ingin mencoba? Ayo, ada yang ingin mencoba? Poin 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 6, 7, 8. Oke, siapa? Maulida. Maulida, nomor berapa Maulida? Nomor 6, Bu. Nomor 6, kita batasi sampai nomor 5 ya. Kita batasi sampai nomor 5. Nomor berapa? Berapa? Ibu kurang jelas, saya nomor berapa? 4 ya. 4 jaringan kita ya, luar biasa. Nomor 4 kita coba. Wah. Banyak suku bangsa. Nomor 1 Maulida ya. Iya Maulida. Nah, kira-kira jawabannya apa? B, Bu. Apa? B. B ya. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Maulida. Oke, kasih tepuk tangan Maulida. Oke, selanjutnya. Nomor berapa? Ayo, siapa lagi yang berani untuk kuis kita hari ini? Mika, Bu. Siapa? Bu. Elma. Elma nomor berapa? Berapa? 2, Bu. Elma. Nomor berapa Elma? Nomor 2, Bu. 2, oke. Mika nomor 2, Bu. Oke, nomor 2. Apa jawabannya kira-kira? Kita bangsa mandiri. Di dalam B, Bu. Bang B, Bu. B. Iya. Oke, Itu yang D. B ya. Oke, kita lihat. Iya, Bu. Lihat jawabannya dari Elma. Makanya pilihin D. Bu, yang D, Bu. Oke, kita lihat. Elma. Nirma, Bu. Marpino.
Iya, Nirma, ayo. Bu. Kira-kira apa jawabannya nih? B, Bu, B. Kita lihat. Persatuan. B, Bu. Persatuan, Bu. Persatuan ya. B. Ah, iya benar. Jawabannya adalah B. Di dalam kebahasaan mengandung kemandirian. Jika bangsa mandiri berarti berdaulat. Berdaulat berarti tidak dijajah bangsa lain. Itu yang dinamakan dengan kemerdekaan. Yang menjadi nilai utama dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah persatuan. Yang pertama persatuan dulu ya. Ya. Oke. Selanjutnya. Ayo. Ada lagi yang berani mencoba? Ada, Bu. Nirma, Bu. Nirma, nomor berapa Nirma? Nomor 5, Bu. Nomor 5 kita lihat. Oke Nirma. Sumpah Pemuda telah mendorong bangsa Indonesia untuk apa? A. Bermusuhan sesama bangsa. B. Berperang sesama bangsa. C. Bersatu seluruh bangsa Indonesia. D. Bergabung dengan penjajah. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Nah, apa kira-kira jawabannya? C. C, Bu, C. C. Bersatu seluruh bangsa Indonesia. Kita lihat jawabannya. Oke, benar. Jawab benar. Bersatu seluruh bangsa Indonesia. Oke, oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Kita lanjut. Bu. Setelah setelah ini kita lanjut ke diskusi. Oke, kita lanjutkan dengan diskusi. Ada yang ditanyakan sebelum kalian lanjutkan diskusi kalian? Paham ya dengan Paham, Bu. dengan SOP yang telah Ibu berikan minggu lalu? Data-datanya udah dilengkapi ya? Ya, nanti kalian ketika presentasi kalian menyajikannya, kalian mengambil data dengan teknik apa, misalnya atau wawancara kah, ataupun angket. Itu kan kemarin Ibu bebaskan kepada kalian cara apa yang kalian pakai dalam pengambilan data. Oke, silakan diskusi. Ibu kasih waktu kalian 20 menit ya. Silakan. Jadi kalau semalam kan kita nanya Bapak itu kalau Kak Bun ini kan banyak-banyak suku gitu kan yang beda. Berarti kalau cara menyatukannya itu kita harus gimana? Ada rasa persatuan, kesatuan, baru apa ya? Apa dibilang Bapak itu? Bentar-bentar. Catat dulu tadi rasa apa menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Ada Bapak bilang kemarin yang katanya harus sopan. Ya, silahkan berdiskusi dengan teman. Apabila ada yang kalian kurang pahami, bertanya dengan Ibu ya, atau teman sebaya kalian. Azahra, sampai di mana diskusinya? Ada masalah, ada kendala waktu pengambilan data? Enggak, Bu. Enggak, aman. Oke, iya. Nirma dan Oktaviani aman?
Aman, Bu. Aman. Maulida. Pindah itunya ke orang. Tengoklah. Dan si Nadia ya. Maulida, Nadia, aman? Bagaimana? Sampai di mana? Aman, Bu. Aman. Aman. Oke, aman semuanya ya. Amelia dengan siapa nih? Tulis. Aman? Aman, Bu. Oke, bagus. Oke, selesai? Bisa kita presentasi? Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi. Oke, Bu, aman. Oke, aman. Bisa kita mulai presentasi? Bisa, Bu. Bisa, ayo dimulai. Kelompok satu siapa? Ayo, kelompok satu. Ibunya tahu dulu, kelompok satu siapa kemarin? Iya, kelompok satu siapa? Iya. Bisa kita mulai? Ayo kelompok satu. Bisa presentasi ya? Ayo. Siapa yang presentasi? Ayo. Semangat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Semangat anak muda. Ibu kelompok satu. Kelompok satu, iya, Nadia. DKK ya, Nadia DKK. Terkonten. Iya. Bagaimana data yang didapat oleh Maulida DKK di lapangan? Tunggu Nanti sebentar, Bu. silakan. Share konten sebentar, Bu. Boleh. Ada masalah, Ma? Sebentar ya, Bu. Boleh, iya. Kita memang harus bersabar ketika menggunakan pembelajaran daring ya, karena memang listrik internet. Bu, di tulisannya only host katanya, Bu. Apa tuh? Hanya host yang dapat share konten, Bu. Oh, Kami gitu. bacakan aja ya, Bu. Boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami ambil dengan menggunakan metode wawancara yang kami sajikan dalam bentuk teks biografi yang akan dibacakan oleh Acriyani Wida Utami. Kami mengambil tokoh bernama Agusri S. Teks biografi Agusri. Agusri ialah anak dari Bapak Suwib dan Ibu Simpani yang lahir di Kabun, 16 Agustus 1980. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Agus.
Beliau menikah dengan Susi Delipia Ningsi serta telah memiliki 3 anak. Anak pertama bernama Nur Nabilatul Hidayah, anak kedua bernama Muhammad Imam Al-Mubarak, dan anak terakhir bernama Muhammad Arsyad El-Mutalzin. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 007 Kabun yang sekarang berubah nama menjadi SD Negeri 001 Kabun. Ia melanjutkan pendidikan sekolah menengah dengan merantau ke Kabun, dari Kabun ke Jawa Timur, tepatnya di MTS Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau memutuskan kembali ke kampung halamannya dan melanjutkan pendidikan SMA di Madrasah Awaliyah Pondok Pesantren Kabun, pesantren pertama yang berdiri di desa ini. Beliau juga menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan mengambil S1 PGSD di Universitas Terbuka Pekanbaru Tamatan 2010. Perjalanan karir beliau dimulai dengan menjadi seorang guru di SD Negeri 01 Kabun. Setelah itu beliau juga pernah diangkat menjadi kepala sekolah di SD LKMD Kabun. Di tengah-tengah masyarakat, beliau menjadi seorang wakil BDP Desa Kabun dan sekaligus menjadi ketua masjid dari tahun 2013 hingga sekarang. Dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 13 Kabun. Beliau berharap di zaman ini pemuda ke depannya dapat menyaring pengaruh globalisasi yang sedang menyelidiki dunia saat ini. Beliau juga memberikan beberapa pesan kepada para pemuda agar menjadi pemuda-pemudi yang dapat berpikir positif dan tidak mudah terpengaruh. Beliau telah banyak berpotensi terhadap kemajuan desa ini, terutama dalam bidang agama. Beliau selalu berpartisipasi dalam segala kegiatan remaja-remaja masjid. Baiklah, itulah teks biografi yang kami dapat dengan metode wawancara. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman yang lain? Adakah yang ingin ditambahkan, menanggapi, atau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1 tentang tokoh yang mereka pilih sebagai tokoh inspiratif bagi pemuda untuk kemajuan masyarakat Kabun? Apakah tokoh tersebut memberikan kontribusi terhadap kemajuan Kabun? Tokoh inspiratifkah beliau? Iya, Bu. Bisa dikatakan sebagai tokoh inspiratif. Iya, Bu. Di mana kalian bisa menyimpulkan bahwa tokoh yang kalian pilih itu merupakan tokoh inspiratif? Ayo kelompok 1. Dari mana kalian menyimpulkan bahwa tokoh yang kalian pilih itu adalah tokoh inspiratif yang memberikan kemajuan bagi masyarakat Kabun? Ayo, dari mana? Beliau merupakan tokoh yang inspiratif, Bu. Karena beliau banyak berpartisipasi dalam berbagai acara yang diadakan di Kabun dan memberikan banyak pesan atau kemajuan di desa Kabun ini, serta selama menjalani pendidikan beliau dapat banyak meraih prestasi. Iya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Apa yang kalian sajikan adalah luar biasa. Kalian hebat. Kalian mampu menemukan siapa tokoh inspiratif menurut kalian yang ada di daerah tempat tinggal mereka. Dari karya-karya yang dihasilkan, dari kontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat, itu sudah membuktikan bahwa beliau adalah tokoh inspiratif bagi masyarakat Kabun. Gitu ya? Iya, Bu. Itu adalah bagian dari semangat kita ya, penyemangat kita untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang udah dulu dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda yang ada di Kabun. Oke, selanjutnya yang presentasi. Siapa? Setelah kelompok 1?
Adakah Kelompok 2, Bu. kelompok 2? Oke, baik. Silakan. Nadia siapa? Elma dengan Mika? Elma, Bu. Elma Iya, dengan Bu. Mika. Iya, oke silakan Elma dan Mika. Siapa yang akan menyajikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan sebuah biografi tokoh pemuda di Kabun yang kami dapatkan dengan hasil wawancara. Hasil pengamatan kami akan dibacakan oleh Mika Magdalena. Tokoh yang kami angkat bernama Jeffrey Armas. Bapak Jeffrey Armas adalah salah satu tokoh pemuda Kabun yang cukup berpengaruh bagi banyak orang di Kabun. Beliau adalah ketua organisasi pemuda Kabun dan sebuah tim sepak bola yang bernama SGA FC. Beliau dilahirkan di Kabun, Rokan Hulu pada tanggal 16 Agustus 1968. Beliau merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, pasangan Haji Abdul Maas dan Haja Ermawati. Jeffrey Armas menikah dengan Vivin Adrian dan telah dikaruniai 3 orang anak. 2 di antaranya adalah laki-laki dan 1 di antaranya adalah perempuan. Jeffrey Armas memiliki cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha, tapi karena satu hal Jeffrey masih belum mencapai cita-citanya tersebut. Namun saat ini beliau sedang mengusahakannya dengan menjalani pendidikan S1 di Universitas Pahlawan Bangkinang dengan jurusan hukum. Saat sekolah dasar, Jeffrey menempuh pendidikannya di salah satu sekolah di Kabun yang bernama SDN 001 Kabun. Setelah itu, beliau melanjutkan sekolah menengah pertama di pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Kemudian beliau melanjutkan sekolah menengah atas di SMA N1 Kabun dengan menjadi angkatan pertama saat itu. Sekian dari kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan, ditanggapi dari kelompok 2? Kita lanjut, kelompok 3. Ya, kita lanjut kelompok 3 ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang kami ambil dalam menggunakan metode wawancara yang kami sajikan dalam bentuk teks biografi yang akan dibacakan oleh Gita Caturrahayu. Kami memanggil tokoh yang bernama Haji Amri. Pada Gita kami persilahkan. Iya. Haji Amri merupakan sekretaris camat Desa Kabun. Beliau lahir pada tanggal 21 November 1965. Beliau memiliki istri yang bernama Haja Maryam dan dikaruniai 3 orang anak. Sedari kecil beliau sudah dididik dan dibesarkan dengan nilai-nilai agama karena beliau berasal dari keluarga yang taat agama. Selama beliau menjabat sebagai sekretaris camat, beliau sungguh dalam menjalankan tugasnya. Kontribusi beliau dalam memajukan daerah Kabun yaitu memajukan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti mengadakan peringatan hari-hari besar dan lain sebagainya. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 001 Kampar. Setelah tamat, ia melanjutkan sekolah menengah atas atau SMA di Kampar. Setelah lulus SMA, ia merantau ke Desa Kabun dan menikah di Kabun. Hal yang memotivasi ia menjadi seorang sekretaris camat yaitu inginkan Desa Kabun menjadi desa yang lebih maju lagi. Di tengah masyarakat, ia merupakan salah tokoh yang disegani dan disantuni. Pesan beliau terhadap para pemuda-pemudi adalah yang pertama menjauhi pergaulan, lebih semangat dalam belajar dan menghindari narkoba. Cukup sekian dari hasil wawancara yang kami dapat. Bila mana ada kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas presentasinya. Berarti kok 3 kelompok selesai ya. Oke, dari penyajian fakta data yang ketemuan di lapangan, kira-kira yang mempengaruhi yang terkait dengan bonus demografi terhadap peran pemuda, apa faktor yang paling berperan supaya kita suatu saat nanti yang ditargetkan 2045 akan memasuki puncak keemasan, menyongsong masa bonus demografi. Kira-kira apa yang menjadi faktor utamanya? Pendidikankah, ekonomikah, sosialkah, budaya? Dari keempat itu, mana kira-kira faktor yang paling penting yang mempengaruhi kita menyambut bonus demografi tahun 2045? Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Halo? Halo anak ibu? Masih dengar suara ibu? Oke, kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apakah dengan yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita? Kalian telah menemukan data fakta di lapangan. Apa hubungannya bonus demografi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda dan maknanya dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini? Jadi kita sudah mengambil contoh nyata peran pemuda, bagaimana penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Kemudian dari peran Sumpah Pemuda tadi memberikan sumbangsih besar bagi kemajuan baik dalam diri sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Oke, kita ambil kesimpulan hari ini ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Tentang apa? Saya, Bu. Oke, siapa? Dava ya? Oke, Ya, Bu. silakan Dava. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam materi kali ini adalah dari nilai-nilai terkandung dalam Sumpah Pemuda seperti nilai persatuan, kemandirian, jati diri, kedaulatan, angkatan nasionalisme, dan demokrasi. Secara tidak langsung, peristiwa Sumpah Pemuda memberikan penguatan kekompakan semangat kebangsaan atau nasionalisme dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Raya, satu nusa, satu bangsa, dan sahasa. Nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda terkandung makna bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam ke depan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu bersaing dalam negara lain. Dengan negara lain, Bu. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Dava. Ada teman yang lain yang ingin menambahkan? Dava sudah memberikan kesimpulan materi kita hari ini. Bagaimana penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda dan memaknai dari nilai-nilai Sumpah Pemuda tersebut dalam kehidupan sekarang. Ada yang ingin menambahkan? Jelas semuanya? Jelas anak ibu? Ayo, mana suaranya nih? Jelas Bu. Jelas, Iya. Bu. Kita hari ini sepertinya diganggu oleh jaringan ya.
Hari ini kita Iya, Bu. sepertinya ada sedikit bermasalah dengan jaringan. Semoga untuk kedepannya tidak bermasalah lagi. Oke, benar apa yang dikatakan oleh Dava tadi. Bagaimana penerapan nilai-nilainya kita sebagai generasi penerus bangsa, tingkatkan kualitas kemampuan yang ada dalam diri kita, ya. Tingkatkan kemampuan kualitas yang ada dalam diri kita. Karena untuk menyongsong masa kejayaan, keemasan, setiap negeri itu hanya terjadi satu kali. Jadi dimanfaatkan bagaimana besok kita menyambutnya dengan sesuai harapan kita. Karena apa? Apabila kita tidak siap, bukan dampak baik yang kita rasakan terhadap bangsa kita, tetapi dampak buruknya. Kalau kita tidak mau berubah dari sekarang, ya, berubah dalam arti meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Dampak buruknya seperti gambaran video ilustrasi tadi, pengangguran, kemudian kemerosotan perekonomian dalam negara kita kembali menjadi negara yang nomor sekian dibandingkan mereka Jepang, Korea Selatan. Mereka kan udah berhasil tuh melaksanakan bonus demografi dengan persiapan yang benar-benar dipersiapkan. Oke, anak ibu, terima kasih banyak untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Kalian semua udah luar biasa. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita kasih aplaus untuk kita semua. Ayo. Aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memberikan manfaat untuk kita. Semangat lagi dalam belajar. Untuk pertemuan minggu depan, kita mempelajari tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi tolong dipelajari ya. Oke, untuk tugas mandiri, itu nanti kalian serahkan di Google Classroom. Di situ akan Ibu bagikan tugas mandiri kalian, dikumpul di Google Classroom. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.